terpapar virus ini semakin naik. Bagaimana Islam melihat fenomena wabah ini? Yang pertama, Islam memandang dari sisi penerapan akidah. Yang pertama, apapun musibah yang terjadi secara akidah, kita sambut dengan ucapan dan sikap mental, kita semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 156, yang bunyinya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ini penerapan akidah yang pertama. Jangan sampai ketika kita diberikan musibah, ujian oleh Allah, kita tidak bersandar kepada Allah. Kita tidak menjadikan Allah sebagai penolong kita. Ini yang pertama, penerapan akidah yang harus kita. Dan yang kedua adalah bagaimana dalam kondisi wabah COVID, penerapan ibadah juga harus kita lakukan. Segala ujian harus dijawab dengan penyikapan ibadah. Karena hidup manusia adalah untuk ibadah. Cara menjawab yang terbaik adalah dengan sabar, ibadah hati, dan sholat. Ibadah hati, lisan, dan fisik. Yang dapat diisi dengan doa-doa permohonan. Bagaimana surat Al-Baqarah 153 menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Artinya, ketika wabah ini menyebar, tetap kita menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Justru mendekatkan diri kepada Allah. Ini penerapan yang kedua dari sisi ibadah. Kemudian, yang ketiga adalah penerapan muamalah. Dalam penerapan muamalah, Islam juga mengajarkan selain menjaga kebersihan, juga karantina adalah prinsip yang juga dianut oleh dunia kesehatan modern. Padahal karantina ini ketika masa Rasulullah SAW itu sudah ada. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW Hatta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebabkan pemahamannya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu melihat sakit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu, dan apabila wabah itu beranjak di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripada. Ini hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Ini penerapan muamalahnya. Ternyata konsep karantina, konsep lockdown kalau sekarang kita kenal, atau PSBB yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah dan beberapa pemerintah daerah, adalah dalam konsep penerapan muamalah. Adalah salah satu penerapan muamalah. Sehingga orang yang berada di satu tempat yang terkena gejala ini diharap untuk tidak keluar dari negerinya. Yang tadi nggak ada kan? Ini penerapan yang ketiga. Yang tadi kan di sini perspektif yang keempat adalah penerapan ilmiah. Penerapan ilmiah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, telah menceritakan kepada kami Amr bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepadaku Umar bin Sa'id bin Abu Sa'id, dia berkata, telah menceritakan kepada Atta bin Abu Rabah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan juga obat. Nah, dari sisi penerapan ilmiah, ini tentunya wabah COVID ini ada jalan keluar yang memang diturunkan berupa obat. Artinya setiap penyakit pohon yang Allah turunkan itu pasti ada obatnya, hanya memang harus ada sisi ikhtiar dari para ahli untuk mencari bagaimana mengobati penyakit ini. Namanya diedit. Ya, ini saya. Betul. Kalau tadi kan dia masih mau link kirim. Tambahin air juga. Dibocor, Bu. Yang lain di menit dulu. Yang paling bawah
Baik, berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah dari sirah sahabat, dari sejarah pada masa Umar bin Khattab ketika ada sebuah wabah yang menyerang negeri Sam. Khalifah Umar bin Khattab bersama rombongan yang saat itu menjadi ke negeri Sam terpaksa menghentikan perjalanannya. Umar pun meminta pendapat kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk memilih melanjutkan perjalanan atau kembali lagi ke kota Madinah. Sebagian mereka berpendapat untuk tetap melanjutkan perjalanan dan sebagian lagi berpendapat untuk membatalkan perjalanan. Umar pun kemudian meminta pendapat yang kemudian menyarankan sebagian sahabat itu untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Sam yang diserang wabah penyakit. Menurut kami, engkau bersama orang-orang yang bersamamu sebaiknya kembali ke Madinah dan janganlah engkau bawa mereka ke tempat yang terjangkit penyakit itu. Itu salah satu pendapat dari sepuh Quraisy yang menyarankan bahwa sebaiknya kembali ke kota Madinah, jangan memasuki kota Syam yang pada waktu itu serang terkena wabah. Namun di antara rombongan, Abu Ubaidah bin Jarrah masih menyaksikan keputusan Khalifah, sehingga beliau menyampaikan, kenapa engkau melarikan diri dari ketentuan Allah, kata Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar pun menjawab, apa yang dilakukannya bukanlah melarikan diri dari ketentuan Allah, tetapi untuk menuju ketentuannya yang lain. Artinya, ketika Umar memutuskan untuk tidak masuk ke tempat itu, bukan berarti lari dari ketentuan Allah, tetapi untuk menuju ke ketentuan Allah yang lainnya yang lebih besar. Nah, keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan ini sangat yakin saat mendapatkan informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa suatu ketika Rasulullah melarang seorang untuk memasuki suatu wilayah yang terkena wabah penyakit. Begitupun masyarakat yang terkena wabah tersebut untuk tidak meninggalkan atau keluar dari wilayah. Nah, ini dari sirah sahabat yang terjadi pada tahun 18 Hijriah. Waktu itu diterjang wabah kuas. Wabah kuas itu adalah sejenis bakteri yang pada masa Rasulullah itu menyerang hewan-hewan ternak. Ketika terserang hewan ternak ini, maka dia akan mengeluarkan sejenis cairan dan lendir. Nah, sama pohon yang menyerang dari negeri Sam itu juga menimbulkan sejenis borok-borok yang mengeluarkan nanah atau lendir. Nah, ini banyak sampai 25.000 orang yang meninggal dunia, termasuk sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal dan Ubaidah. Nah, ini bagaimana perspektif Islam melihat wabah COVID-19. Dan dari sisi muamalah ilmiah dan dari sisi ibrah atau pembelajaran dari sisi sejarah bahwa ternyata kejadian wabah ini yang memang berbeda penyebabnya, tapi penyebarannya bisa menyebabkan kematian pernah terjadi pada masa Umar dan pada saat ini. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan untuk berbagi dengan yang lain. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Ibu Rati. Baik, terima kasih Bapak Duduh atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu peserta ada pertanyaan, mangga. Di unmute dulu ya kalau mau bertanya atau bisa juga lewat chat. Jadi memang ini Pak ya, sebelum ada pertanyaan, kondisi seperti sekarang ini sudah terjadi ketika zaman Rasulullah pun ketika zaman sahabat Umar ya. Ketika Umar menjadi Khalifah Umar ya, mau ke Syam, kemudian ada pertentangan antara yang menyarankan untuk melanjutkan, ada juga yang untuk tetap dan kembali gitu ya. Ya, betul.
Jadi memang kondisi ini sudah pernah terjadi ketika masa Rasulullah maupun masa Khalifah Umar bin Khattab. Betul, Bu. Iya. Terus tindakannya juga sama Pak ya, diadakan karantina wilayah. Ya, betul. Diadakan karantina wilayah atau yang sekarang lebih terkenal dengan lockdown, atau kalau di Indonesia kita melakukan PSBB. Iya. Berarti sudah terjadi dan kita melaksanakan ini tidak bertentangan dengan syariah Pak ya? Tidak bertentangan dengan syariah. Justru dengan kita tetap di daerah yang tidak terjangkit COVID ini adalah menjalankan sebuah contoh yang memang sudah terjadi, dan itu bisa jadi ibrah buat kita. Ternyata pada masa dulu juga Rasulullah kemudian sahabat melakukan hal yang sama. Ya, baik Bapak, ini ada pertanyaan dari Bapak Denny. Bagaimana sikap kita ketika menyikapi dengan kebijakan pemerintah dan sikap ada warga yang sampai tidak mau menerima di wilayahnya korban yang meninggal akibat virus COVID ini? Ya, kalau kita sebagai umat Islam ketika mendengar wabah seperti ini, memang ya satu-satunya cara adalah dengan tadi menerapkan bagaimana keyakinan kita melihat penyebaran COVID-19. Bagaimana kita menerapkan akidah, tetapi muamalah tetap jalan, ibadah tetap jalan. Kemudian bagaimana dari sisi ilmiah. Nah, terkait dengan bagaimana adanya atau banyaknya penolakan jenazah yang memang meninggal dunia, yang sudah terpapar COVID-19. Nah, ini tentunya ada pada bagian muamalah. Bagaimana masyarakat harusnya bisa menerima, karena menguburkan jenazah itu adalah fardu kifayah bagi umat Islam. Saya yakin ketika ada penolakan itu karena bukan mereka menolak secara utuh, tetapi hanya ketidaktahuan tentang bahwa bagi jenazah yang sudah meninggal dunia, kemudian mereka dibungkus dengan metode atau dengan cara yang memang sudah sesuai penanganannya oleh orang-orang yang memang mengerti tentang bagaimana agar virus ini tidak menyebar dari jenazah ke orang lain. Itu kalau yang saya lihat, bahwa jenazah ini itu berlapis. Ketika jenazah sudah dimandikan, sebelum dikain kafanin itu ditutup dengan plastik, disil dengan plastik, kemudian menggunakan kain kafan, kemudian menggunakan plastik lagi, kemudian dimasukkan di dalam peti mati dan baru dikuburkan. Ini adalah cara yang memang menurut para ahli virologi, menurut para dokter, ahli lainnya, bahwa dengan cara seperti itu maka tidak akan menyebar virus. Nah, tentunya ini juga harus disampaikan secara masif ke masyarakat yang memang pada saat ini belum mendapatkan informasi yang jelas bahwa jenazah yang memang terpapar virus COVID-19 itu sudah sangat aman. Sudah aman untuk dikuburkan. Ya, memang untuk menjaga kemungkinan tetap harus dikuburkan dengan tidak mengundang massa yang banyak, kemudian hanya beberapa orang saja yang menguburkan, agar memang kewaspadaan tetap terjaga dengan baik. Ya, kalau menurut saya, kenapa banyak penolakan? Karena banyak yang memang tidak paham, tidak mengetahui informasi bagaimana jenazah sudah sangat rapih dan rapat tertutup agar virus itu tidak menyebar. Kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, jadi intinya kita harus menyebarkan berita ini ya, pengetahuan ini dengan masif Bapak ya, supaya masyarakat memahami kalau jenazah itu sudah suci, sudah dikafani, dan sudah dibungkus dengan rapi dengan plastik, dikasih disinfektan, kemudian di peti pun petinya dilem yang saya pernah lihat ya Pak ya. Itu sudah tiga bakalan menyebar virus itu. Jadi mungkin memang kita harus menyampaikan secara luas, masyarakat jangan sampai ada lagi penolakan terhadap jenazah yang akan dikubur. Bapak, ini ada, ya silakan Bu.
ada pertanyaan lagi, bagaimana cara Islam menjaga umatnya dari wabah corona? Saya rasa yang pertama adalah dengan menjalankan ibrah dari yang terjadi pada masa Rasulullah dan masa Umar bin Khattab. Itu yang pertama, adalah dengan cara karantina wilayah. Dalam arti dari orang dari tempat yang memang dalam tanda kutip zona merah kalau di kita sekarang itu, untuk tidak keluar dari zona merah. Orang yang memang di luar dari zona merah jangan memasuki zona merah. Artinya karantina wilayah itu lakukanlah dengan baik, karena pemerintah sudah menyimpang itu. Dan pada masa Umar bin Khattab itu sudah jelas seperti itu. Dan hadis Nabi menjelaskan juga seperti itu. Artinya dengan satu menjalankan itu, maka itu akan memperkecil peluang virus ini untuk menyebar kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah dengan menjaga hidup bersih dan sehat. Islam mengajarkan kita untuk hidup atau menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman, itu ada sebuah kata mutiara ya, bersih sebagian dari iman. Atau dalam Al-Quran juga dijelaskan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Arti suci di sini juga kan suci secara fisik. Artinya menjaga fisik kita agar tetap bersih dengan cara mencuci tangan kita sebelum makan, kemudian mandi dengan baik, kemudian memakan atau asupan-asupan yang bergizi yang bisa memang memunculkan imunitas. Saya rasa, saya pikir ya, dengan mengamati beberapa pendapat para ahli, kemudian membaca beberapa pendapat para ahli, dengan cara seperti itu, ya, mudah-mudahan bisa menghalangi atau memperkecil peluang dari virus ini tidak menyebar kemana-mana. Kurang lebih seperti itu. Ya baik, berarti memang kita ikutin yang semuanya yang kita laksanakan adalah sesuai juga dengan syariah, seperti karantina wilayah yang telah dilaksanakan ketika baik pada zaman Rasulullah maupun Khalifah Umar. Kemudian yang kedua, kita senantiasa menjaga hidup bersih dan sehat, seperti juga dalam Islam kita minimal 5 kali berwudu, Pak ya. Betul. Ya, jadi betul. Insya Allah kalau kita memang selalu menjaga kebersihan, kemudian kita juga tertib dalam wudunya, insya Allah kita akan terjaga seperti itu, Pak. Betul sekali, Bu. Pertanyaan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Iya, berkaitan tadi disambung dengan yang pertanyaan yang barusan. Ini kenyataan yang Pak. Ketika di satu wilayah kita harus karantina diri gitu ya, tetapi ketika orang tua kita sedang sakit di kampung halaman, kita juga harus mengutamakannya gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Sementara ini menjadi dilema bagi kita gitu ya. Satu sisi saya harus mengikuti instruksi dari pemerintah, tapi di satu sisi lagi orang tua sedang keadaan sakit. Nah, jadi sebenarnya mana yang diutamakan menurut Islam? Bahkan kemarin juga ada himbauan kita dilarang mudik, misalnya. Tetapi jika kondisinya seperti itu, mana yang harus diutamakan? Menurut Islam pandangannya seperti itu. Terima kasih. Baik, Bu Ratiwi, tadi bagaimana kondisinya ketika kita karantina wilayah, tetapi tiba-tiba ada orang tua kita di wilayah yang lain sedang keadaan kondisi yang sakit, dan kita sebagai seorang anak yang menghormati orang tua, tentunya kan harus juga taat pada orang tua. Ya, kalau saya melihat memang ini kondisi yang sangat dilematis. Satu sisi kita harus karantina wilayah, di sisi lain ada kewajiban kita untuk berbuat baik terhadap orang tua. Nah, ini bagaimana Islam melihat ini? Ketika memang kondisinya dikhawatirkan sangat membahayakan, kemudian ketika memang kita bepergian malah akan menambah jumlah orang yang sakit, tidak hanya orang tua kita, lebih baik kita menunda, karena mungkin bisa saja di daerah lain, di tempat orang tua kita
sakit itu ada saudara kita yang memang nanti bisa menangani. Nah, itu jika memang dalam kondisi yang sangat darurat. Itu menurut pendapat saya, Bu ya. Kemudian kalau memang kondisinya dari satu tempat ke tempat yang memang tidak terlalu dalam kondisi yang zona merah dan pemerintah memberikan salah satu keputusan boleh dalam kondisi darurat. Nah, kondisi darurat ini mungkin nanti ada hal-hal yang memang harus dirinci, apakah termasuk mengunjungi orang tua kita yang sakit diperbolehkan atau tidak. Nah, ini harus bisa kita melihat kondisinya dulu. Ketika memang orang tua kita sedang sakit dan dia ada di zona merah dan kita tidak diperbolehkan masuk ke sana, memang sangat dilematis. Mau tidak mau, kita harus mengikuti apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah kita. Karena ada ayat dalam Al-Quran, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Artinya, Allah menginginkan kita taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada ulil amri. Selama ulil amri itu memerintahkan kita pada hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, baik Bapak. Jadi kalau kita memang kondisi seperti ini, kebetulan orang tua sakit, kan bisa ya lewat Vicall gitu, baik WA ataupun aplikasi yang lain ada ya. Jadi tidak mesti harus kita memaksakan mudik gitu Pak ya. Ya, dilematis memang. Memang benar dilematis ya. Tapi kalau memang lagi kondisi seperti ini, apalagi banyak daerah yang dia menjalankan karantina Bapak. Percuma juga kita pulang kampung, tapi kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya ibu kita ke rumah sakit, kemudian kita maksain pulang nih, tapi kan harus karantina di dalam rumah 14 hari. Apakah mungkin itu kita bisa bertemu orang tua kita gitu kan? Sama saja sebenarnya kalau kita paksakan. Ya, mungkin seperti itu saya menambahkan Pak, maaf. Ya, Bu, betul, Bu. Iya, terima kasih Bu. Dan memang kemarin karena setiap hari setiap Sabtu saya keluar, terus ketika kami video call, beliau bilang yang ketemu, padahal udah tahu kondisi ini. Karena sebagai anak saya ingin berbakti, ada saya pulang aja ke sana, tetapi mudah-mudahan di sana baik-baik saja dan saya langsung balik lagi ke sana. Karena kebutuhan anak itu adalah sebagai obatnya bagi beliau. Ya, terima kasih Pak atas pencerahannya. Ya, mudah-mudahan ibu dari rekan kita itu Allah berikan kesembuhan secepatnya, Allah pulihkan kembali kesehatannya. Amin. Silahkan, masih ada lagi pertanyaan dari Ibu Bapak. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, ya Pak. Halo, Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak, saya Pak Ali nih. Saya Pak Ali. Silakan Pak Ali. Saya mau tanya. Ini Pak Ibu. Saya tinggal kan di Cileksi dari kemarin. Iya. Itu ada dua masjid. Satu Masjid Al-Ghifari, itu masjid. Jadi Masjid Al-Ghifari ini sempat 2 minggu gitu. Putus-putus Pak. Antara Al-Ittihad ada. Nah, terus pertimbangan untuk tidak melaksanakan Jumat itu utama. Maka belum COVID belum ada, tapi meniadakan Jumatan. Ini dasar pertimbangan utamanya apa sebenarnya Pak? Baik, pertanyaannya. Ya, sama-sama Pak Ali. Walaupun agak putus ya, bisa simpulkan pertanyaannya ada dua masjid yang satu sudah sementara waktu sholat Jumat tidak diselenggarakan, yang satu diselenggarakan Pak Ali hari ya. Oke, baik. Kalau itu memang harus melihat merujuk kepada yang pertama, Papua dari MUI Pak ya. Memang di daerah saya juga masih
masjid di sekitar rumah saya itu masih melaksanakan sholat Jumat, di masjid sekitar saya. Dalam kondisi memang kalau yang saya pahami dari fatwa MUI, ketika di lokasi yang memang tidak menjadi zona merah dan tidak terindikasi banyak yang terpapar COVID, itu MUI kalau tidak salah saya baca di fatwanya adalah masih boleh melaksanakan sholat Jumat selama yang pertama tetap menjaga kewaspadaan. Di lokasi tempat saya Jumatan, di masjid saya itu, karpetnya itu sudah diangkat, kita diharuskan membawa sajadah dari rumah masing-masing, karena khawatir ada virus yang tertinggal di situ, itu sebagai bentuk pencegahan. Kemudian memang ada sebagian dari jamaah kita juga yang menggunakan masker, dan yang pasti ada beberapa jemaah juga yang memang merasa dirinya kurang sehat, flu dan sebagainya, itu ada yang sampai tidak Jumatan. Tapi ada yang melaksanakan Jumatan juga, dia melaksanakan di lantai 2, dalam arti agak menjauh dari kerumunan yang cukup banyak. Nah, kalau saya melihat bahwa saya bersandar pada fatwa MUI, jika memang dalam zona merah khawatir akan terjadi penyebaran di situ ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, MUI menyarankan fatwanya untuk tidak melaksanakan dulu sholat Jumat, tapi melaksanakan sholat zuhur di rumah masing-masing. Kalau saya bersandar pada fatwa MUI, Pak, karena memang itu agak cukup berat dalam keputusan untuk tidak melaksanakan dan melaksanakan sholat Jumat. Yang pasti adalah kewaspadaan kita bagaimana agar di lokasi yang memang kalau keseharian masyarakatnya tidak pernah keluar dari wilayah yang aman ke wilayah yang zona merah, kenapa tidak gitu kalau kita tetap melaksanakan sholat Jumat hanya dengan kewaspadaan yang cukup tinggi. Iya ya. Ya, bisa kembali. Ustaz, akhirnya Agi Farid sudah melaksanakan lagi. Jadi, mungkin maka agak aman, maka Agi Farid melaksanakan sholat Jumatan lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya agak gimana gitu Pak ya, gimana kita biasa sholat Jumat berjamaah bersilaturahim gitu, tiba-tiba tidak melaksanakan itu gitu, gimana? Ya, kaget aja rasa merasa gimana gitu. Betul. Makasih ya. Sama-sama Ustaz, sama-sama. Ya, jadi itu Pak ya, kita kembalikan lagi ke masjid masing-masing, ya, dia berada posisinya seperti apa gitu ya. Kalau memang masih zona hijau berarti masih boleh lah gitu melaksanakan sholat Jumat gitu. Tapi kalau memang udah zona merah ya sebaiknya untuk ditunda dulu gitu Pak ya. Iya. Jadi kembali ke masing-masing wilayah gitu. Betul Bu. Masing-masing dikembalikan ke masing-masing wilayah dengan pemerintah daerahnya dan juga dengan bagaimana menjalankan fatwa dari para ulama yang memang tentunya sudah memutuskan secara dari ajaran agama kita. Baik Bapak. Ada lagi Bapak Ali? Udah Bu, terima kasih Bu Pratiwi. Iya baik Bapak. Ibu Putri ya Bu ya. Ya, silahkan tuh Bapak Ibu yang lain kalau masih ada pertanyaan. Ya masih ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Saya Am Afalia dari SFI gitu. Silakan Bu Am. Pak Dudu yang sempat ke mobil dengan Pak Dudu. Betul Bu Am. Bukan berdua Bu ya. Pulang dari pelatihan Bu ya. Mau bertanya tentang ini. Kan banyak berpendapat bahwa COVID-19 adalah tentara Allah. Kemudian juga ada yang berpendapat saya atau juga ini ada ujian. Ini ada musibah. Bagaimana memandang tentang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Oke, memang masih ada mic yang bocor. Oke, baik, terima kasih Bu Am. Tadi menyampaikan ada yang menyebutkan bahwa virus ini adalah tentaranya Allah. Kemudian apa satu lagi Bu Am, saya lupa nih. Apakah ini kan musibah? Musibah atau ajab gitu ya? Atau azab?
Oke, baik Bu. Memang ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa ini adalah tentara Allah. Dan memang ketika kita melihat bagaimana ibroh yang terjadi pada masa dulu, bisa jadi itu adalah tentara yang Allah turunkan, yang bisa dijadikan pembelajaran oleh kita. Bagi beberapa orang yang berpendapat seperti kita tidak bisa menyalahkan juga. Karena memang ada yang berkeyakinan seperti itu. Bisa jadi memang benar seperti itu. Hanya sejauh mana kita nanti bisa menelaah apakah maksud dari Allah memberikan ujian dengan COVID ini. Kalau memang disebut dengan tentara Allah, ya kenapa tidak gitu. Nah, kemudian apakah ini ujian atau ajab? Itu tergantung. Tadi dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah di awal bahwa ketika kita diberikan musibah, ini kan musibah. Musibah itu kan bisa berupa ujian atau bisa berupa ajab. Ujian itu bagi mereka yang memang beriman kepada Allah, yang menjalankan ibadah dengan baik dan lain sebagainya, menjalankan syariat Islam dengan baik, maka bagi mereka yang beriman kepada Allah itu bisa disebut ujian. Tapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, kemudian terpapar COVID ini, dia menyampaikan, ya tidak, misalkan orang-orang yang mengaku Islam tetapi tidak pernah menjalankan syariat Islam dengan baik, yang mengaku ujian, ya juga. Karena yang nama ujian itu kan, ujian itu contoh misalkan dalam sekolah, ujian itu adalah salah satu cara untuk siswa bisa naik peringkat dari kelas 1 ke kelas 2. Tapi untuk menjadi siswa dia harus daftar dulu ya, untuk menjadi siswa. Nah, ketika orang yang, mohon maaf, orang non-muslim, ketika dia menyebut ini adalah ujian dari siapa gitu, dia kan tidak mendaftar sebagai seorang muslim dengan pendaftarannya membacakan 2 kalimat syahadat, atau kalau kita ibaratkan sebagai seorang pelajar, maka dia tidak bisa disebut ujian, tapi disebut dengan azab dari Allah. Tapi bagi mereka yang beriman kepada Allah itu adalah ujian. Sampai Rasulullah menjelaskan ketika ada tahun pada masa beliau masih hidup, sampai di karantina, ada yang meninggal dunia, Rasulullah sampai menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari mati syahid. Orang beriman yang kemudian meninggal dunia tetap menjalani semasa dia terkena Al-Qaun atau wabah itu, dia tetap menjalankan ibadah dengan baik dan dia beriman pada Allah, maka itulah orang yang mati syahid, dan dia orang yang memang Allah berikan ujian untuk naik tingkat derajat takwanya di mana. Tetapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak bisa disebut dengan dia diberikan ujian, tapi itu adalah ajab bagi mereka. Nah, ini mungkin yang membedakan, ada ujian, ada ajab. Seperti itulah perbedaannya. Kalau ujian bagi mereka yang beriman pada Allah, ya, ujian itu bagi mereka yang sekolah, kemudian bagi yang tidak sekolah kan tidak ada ujiannya. Artinya bagi mereka yang beriman, mendaftar untuk menjadi seorang muslim dengan 2 kalimat syahadat kemudian beriman, maka ketika Allah berikan musibah itu ujian. Tapi bagi mereka yang tidak pernah mendaftar, tidak pernah mencapai 2 kalimat syahadat, tidak menjadi seorang muslim, tidak bisa dia ikut ujian. Tapi itu aja. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mohon maaf jika ada terakhir. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, jadi itu ya, apa yang terjadi ini kita tidak bisa tentukan apakah ini ujian atau musibah atau azab. Yang terpenting kita selalu senantiasa menjalankan ibadah, mentaati peraturan dari pemerintah seperti Pak ya. Apapun yang terjadi kita terima dengan lapang dada, seperti itu saja ya. Nggak usah apakah ini ujian saya, apakah ini azab saya, tidak usah seperti itu Pak ya. Daripada nanti malah bingung kita kalau memikirkan itu. Yang pasti ketika kita menjalankan syariat dengan baik, maka ketika kita bisa menjalankan qadar Allah semasa COVID ini, maka itu adalah bagian dari ujian untuk kenaikan tingkat derajat ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Amin. Bagaimana Ibu? Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan.
Apakah cukup Bapak Ibu? Sepertinya sudah tidak ada lagi Pak ya pertanyaan. Baik, kita review dulu. Untuk kegiatan siang hari ini kita bahas tentang apa itu COVID berhubungan dengan perspektif Islam, bahwa COVID wabah ini, COVID-19 ini itu sudah terjadi baik di masa Rasulullah maupun masa sahabat, yaitu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan apapun yang kita laksanakan sekarang ini, seperti kita mengadakan karantina wilayah, itu adalah tidak menyalahi hukum syariah Islam, karena zaman Khalifah Umar dan Rasulullah pun diadakan karantina wilayah. Seperti itu. Apa yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim, ya kita senantiasa menjalankan syariah, kemudian menjaga kebersihan dan mengikuti anjuran dari pemerintah. Seperti itu Bapak ya. Silahkan untuk menutupnya dengan quote dari Bapak Duduh Rustiana. Baik, Bapak dan Ibu, terakhir closing statement dari saya, bahwa memang ada dua perdebatan yang muncul ketika wabah ini mulai menyebar. Yang pertama adalah ada pendapat yang takutlah pada Allah, jangan takut pada corona, gitu loh. Pernyataan itu benar, tetapi secara logika itu cacat. Karena memang sangat jelas kita harus takut pada Allah, tapi Allah tidak bisa dibandingkan dengan corona, gitu loh. Ya, logika seperti ini bukan tanpa dasar teologis. Logika yang memang seperti ini masuk pada paham Jabariyah. Artinya memiliki paham keyakinan semua sudah diatur oleh Allah sehingga tidak ada ruang ikhtiar bagi manusia. Jadi manusia hanya menjadi nasib. Jangan sampai kita masuk ke paham Jabariyah. Yang kedua, ada paham Qadariyah. Paham yang memang misalkan nih pendapat dia, virus corona sangat berbahaya, manusia itu harus ikhtiar usaha mencegah penurunannya. Sehingga pernyataan ini memang benar. Kemudian banyak yang berikhtiar menggunakan masker, pakai hand sanitizer, salam siku dan lain sebagainya. Nah, ikhtiar ini juga sebenarnya bersandar pada paham teori Qadariyah. Paham ini pada prinsipnya berkeyakinan bahwa manusia memiliki kebebasan menentukan jalan hidupnya sendiri. Nah, kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus mengambil pertengahan. Jadi kita tetap ada 3 konsep. Bapak duduk tidak ada ya sinyal mungkin Bapak. Kita tunggu dulu ya. Ini sepertinya Bapak Dudu ada masalah dengan sinyal. Bagaimana Bu Ana? Ya Bu, gimana? Ini Bapak Dudu sinyalnya kayaknya hilang deh. Oh gitu. Tapi closing dari Bapak Dudu belum selesai, gimana nih? Barusan saya juga sempat hilang, tapi saya langsung ganti wifi. Oh seperti itu, iya. Gimana, masih mau lanjut nggak nih Pak Dudu nih kira-kira? Sudah ada lagi, silakan Bapak Dudu. Sepertinya kekendala sinyal Bapak Dudu, karena dia ada tanda ini, tanda seru ya. Oh iya. Iya. Bapak, apakah Bapak masih monitor? Sepertinya terkendala sinyal Bapak Dudu. Bagaimana Ibu Ana? Gimana Bu? Mau ditutup aja? Sudah jam 2 ya? Baik, kita close aja ya dari kita. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari diskusi dan pemaparan materi dari Bapak Dudu dapat kita ambil ibunya dan kita lebih paham tentang bagaimana kita menyikapi pandemi COVID Corona ini. Dari saya,
Bu Tiwi, Bu Ana, dan Pak Dudu, apabila banyak salah dalam penyampaian materi ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin demikian kelas kita hari ini. Catatan saya ada 11 peserta ya. Mungkin tadi ada beberapa yang live karena faktor jaringan. Mohon Bapak Ibu yang belum absen ya untuk absen atau presensi karena itu menjadi salah satu tagihan kita. Mungkin itu saya pribadi sebagai host bersama dengan tim presenter. Ya, kenapa Pak? Kenapa Pak? Ngisi nama Pak Dudu. Salah ngisi nama presenter. Seharusnya Pak Dudu Rusdiana ya kan? Iya. Saya malah mengisi Dudu Abdullah. Oh gitu. Oh gitu. Terus gimana? Diulang. Nggak apa-apa, nanti tinggal diedit sama Bu Ana ya. Oh iya. Kalau salah ngisi presensi nama itunya Nanti Bu Ana yang edit, bisa. bisa diedit ya? Iya. Oh ya udah. Iya Pak, bisa diedit Pak. Bisa diedit Pak, kata Pak Ari. Apa? Oke, tolong buka ya. Nah, ya. Oh iya, apa-apa Pak. Ya. Halo Bu Ana, Halo. udah selesai ya, maaf ya saya tinggi dulu barusan. Iya. Udah ditutup. Oh ya, berarti ya. Halo, sama siapa tadi IM-nya? Ya, sama Ibu Fitri atau halo? Iya, kenapa? IM-nya sama siapa ya? Siapa Bu? Instrukturnya sama siapa? Pak Ari kan? Semua diisi Bapak Ali kok instruktur. Iya, Pak Ari di sini kan? Iya, betul. Ya, Iya. Sudah selesai ya? Pak Ari kan hadir ya. Ya udah mungkin Bu ya, kita udah Ibu tutup. Saya hanya mengingatkan terkait presensi ya, karena itu menjadi tagihan. Gitu ya Bu ya, kita udahan dulu ya. Kita sampai bertemu di meeting berikutnya.